Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Welcome back to Awan's Motovlog. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari ini saya dapat kesempatan untuk buat nyobain motor KTM Duke 390 baru muncul. Dan ini kebetulan sepertinya lagi launching KTM Duke di Surabaya. Motor ini udah jalan dari Jakarta, Malang, sekarang mampir di Surabaya. Nah, ini alhamdulillah saya kemarin dapat undangan buat test ride KTM Duke. Jadi ini mungkin di video ini saya first impression dari cara dia riding stylenya, ergonominya seperti apa. Ini kita coba. Oke, impresi pertama yang saya rasain ini motor tinggi banget. Saya 169, kebetulan saya juga nggak nggak terlalu tinggi. Saya 169 cm tingginya. Dan itu saya jinjit. Yes, saya jinjit. Ini jadi motor ini tinggi banget. Tapi buat orang yang tingginya 170 ke atas sih rasanya nggak terlalu sih. Cuman ini kalau buat saya tinggi banget. Nah, terus itu dari sisi impresi berkendara, dia tinggi yang pertama ya. Dia tinggi, terus dia stangnya pakai fat bar, stangnya lebar banget. Ini stangnya lebar, jadi enak. Karena memang ini motor diciptakan untuk trail ya. Ya untuk trail, untuk rally. Jadi stangnya lebar gitu kan, kesannya kokoh, gagah gitu kan kita naiknya. Tinggi banget. Iya, fiturnya adalah pakai quick shifter. Dia sudah ABS. Dia udah traction control. Jadi ya memang motor enak banget ini motor. Terus karena dia memang ini 390 cc ya. Wah, ini torsinya gila. Torsinya kenceng banget. Tarikannya kenceng banget. Meskipun dia motor trail tapi wah, tarikannya keren, enak. Terus dia speedometernya udah full LED digital, udah full digital. Lalu LED-nya ini modenya udah kayak HP cuy. Dia modenya udah kayak HP, udah lengkap banget ininya. Yang apa namanya informasi yang ditampilkan di LED-nya, di speedometernya. Pokoknya ini motor wah luar biasa lah. Ini saya nggak berani terlalu ini tarik dulu, karena emang coba membiasakan diri dulu. Takutnya ini. Coba pelan-pelan dulu, dirasain dulu. Terus dari sisi ergonomi riding memang ini duduknya tegak, kakinya lurus, bisa dibilang lurus banget. Jadi memang stylenya memang style untuk motor cross sih, untuk trail lah, untuk off-road. Dia stylenya untuk off-road. Terus di sini dia ada socket power kalau teman-teman mau ngecas. Jadi memang ini diciptakan untuk touring jarak jauh motor ini sepertinya. Terus di sini ada mounting untuk GPS-nya. Ntar kita coba quick shifter-nya jalan di RPM berapa ya. Coba ini kita dari kedua dulu. Gas. Kalau di RPM rendah quick shifter-nya dia memang masih ada hentakan. Tapi kita kurang tahu ya, kita belum dapat momen untuk coba quick shifter-nya di RPM tinggi sih. Coba kita di RPM tinggi quick shifternya. Oke, masih ada hentakan. Cari lokasi dulu buat menepi. Kita nepi sebentar, kita cek fitur-fiturnya. Oke, jadi kita sekarang menepi sebentar. Kita menepi sebentar untuk ngecek sistem atau fitur-fitur di speedometernya. Di motor ini fitur-fiturnya apa aja sih? Nah, ini kita masuk ke Nah, ini kita masuk ke menu. Dia ada KTM My Ride. Jadi ini teman-teman bisa cek KTM My Ride, ada trip atau data. Ini buat ngecek trip 1, trip 2, general info. Dia mulai dari date, tanggal motor ini dikeluarkan, odometer dan baterainya atau voltase baterainya. Coba kita back. Muncul dia trip 1 kayak biasa. Lalu trip 2 warning. Oh, warning apa ini? Oh, nggak bisa. Ini kalau kita masuk. Oh, dia langsung masuk ke general info kalau kita klik ke warning. Oke, kita back lagi, kita klik motorcycle. Nah, ini ada settingan untuk tractionnya.
setting untuk traction bisa kita setel on atau off ya, on atau off. Ini kita on aja. Lalu untuk ABS-nya, road ini untuk kalau kita lagi di jalan raya. Ini kalau kita lagi pakai di jalan raya kayak sekarang. Lalu untuk off-road ini kalau kita mau off-road ya, mau off-road di trail, di track off-road. Bisa kita setel. Lalu di sini ada quick shifter-nya, on atau off. Nah ini tadi quick shifter-nya udah on, cuman pas tadi kita coba quick shifter-nya, cuman memang kita nyobanya di RPM rendah, belum di RPM tinggi. Quick shifter-nya masih agak ini sih, masih agak kerasa, hentakannya masih kerasa gitu. Mungkin RPM-nya harus sedikit lebih tinggi ya. Nah itu untuk quick shifter-nya. Oke, kita back lagi, masuk ke setting. Nah di setting ini ada favorite, quick selector, Bluetooth. Ini kita bisa sambungkan motor ini sama HP. Kita bisa sambungkan motor ini sama HP. Lalu ini display frame-nya untuk coba. Nah ini untuk night, kita klik. Nah dia akan berubah mode night. Ini untuk yang mode otomatis. Nah jadi otomatis ini dia sepertinya dia akan ini ya, dia akan apa namanya, mengikuti jam. Kalau jamnya ini menunjukkan jam malam gitu kan, dia akan berubah otomatis, dia berubah jadi gelap. Terus kemudian shift lightnya dia ada settingan RPM-nya. Ini untuk tanggal, ini untuk units. Coba kita coba units ini untuk distance dan fuel consumption. Coba kita cek fuel consumption-nya dalam apa namanya, satuannya kilometer per liter atau per 100 km. Oke. Lalu kemudian untuk language, service, extra function ini untuk ini CABS sama MTC sama traction-nya, ABS dan traction. Oke, kita back. Oke, jadi itu sih, itu untuk fitur-fitur di speedometernya. Di motor ini, fitur di motor ini. Lalu kemudian di sini ada socket power. Teman-teman bisa lihat ada socket power. Saya mungkin turun dulu bentar. Saya turun bentar. Nah, di sini dia ada socket power. Ada socket power 12 volt yang bisa kita pakai gitu kan. Kalau kita ini cuman nah ini. Nah, ini bisa kita pakai. Lalu kemudian di suspensi, dia depan ini suspensi depan udah upside down. Tapi ini kita bisa setting kekerasannya atau apa ya? Ininya lah, reboundnya kita bisa setting dari yang paling empuk ya di kanan, lalu kita setting ke tengah, defaultnya dia di tengah seperti ini, lalu atau yang paling keras. Nah ini sesuai selera sih. Ini coba kita setting ke yang paling empuk. Nah di sini, termasuk juga yang di kanan. Jadi dia di kanan, di kiri dia ada settingan ininya, settingan apa namanya suspensinya. Itu lalu dia 390 cc satu silinder, 390 cc satu silinder. Penampaknya seperti ini teman-teman. Saya mungkin nggak akan bahas detail fitur-fiturnya. Karena ini cuaca juga lagi mendung gitu kan. Jadi sekilas penampaknya seperti ini. Dia joknya apa ini ya, ada apa namanya, motif jeruk ya, ada motif jeruk. Terus dia joknya panjang. Jadi kalau kita untuk off-road, kita kan berdiri ya, biasanya kan kalau kena apa namanya, bumpy road gitu kita berdiri. Nah itu biar enak gitu. Terus dia sampai depan sini. Jadi kalau ada apa? Jadi kalau ada kita kena lubang gitu kan, ini nggak mentok. Paha depan kita nggak mentok, pahanya nggak mentok. Nah ini dia plastik, tangkinya plastik, dan isi tangkinya bensinnya, fuelnya 14,5 liter. 14,5 liter. Nah singkat mungkin itu aja sih. Nah ini sebenarnya ada fitur lagi yang nggak beda jauh sama Ninja saya. Jadi kalau kita masuk ke satu, tapi ini di side stand ya, ini side standnya kita turun, lalu kita masukin gigi satu, dia mati. Karena istilahnya jagangnya ini masih turun. Jadi dia harus dinaikin dulu baru dia bisa gitu. Nah itu teman-teman. Jadi mungkin itu bedah fiturnya, bedah singkat terkait dengan fitur. Oke, sekarang kita lanjut ridingnya. Buat touring jarak jauh ini enak. Saya rasa sangat-sangat enak sekali. Karena kita posisi duduknya tegak gitu kan, enak banget pokoknya. Wah, jadi pengen ganti ini nih. Nah, terkait dengan harga. Jadi tadi saya ngobrol sama supervisor
Saddle Cafe yang kebetulan jadi dealernya KTM di Surabaya. Ya, jadi dealernya KTM di Surabaya. Itu motor ini on the road Surabaya harganya 120 juta on the road. Jadi ya lebih mahal dari ZX sih, lebih mahal dari ZX. Karena memang ini fiturnya lebih bagus menurut saya. Secara fitur dia lebih oke, lebih keren daripada si ZX. Tapi memang DNA-nya beda, DNA-nya beda. Kita nggak bisa bandingin. Suara mesinnya halus. Oh iya, kalau di RPM tinggi, ya kalau di RPM tinggi quick-shifternya halus ya. Kalau di RPM tinggi emang quick-shifternya halus. Kita coba satu putaran lagi lah ya. Kita tes satu. Wah, hujan ya. Ya jadi mungkin karena ini hujan ya. Hujan kita nggak bisa tes satu putaran lagi, sayang banget. Sebenarnya masih mau pakai ini motor satu putaran lagi, tapi pas keburu hujan, oke lah kita balik. Sebenarnya masih pengen sih muter-muter pakai motor ini. Oke, mungkin segitu dulu first impression terkait berkendara di KTM Duke 390. Kesimpulannya motor ini enak dan memang dia DNA-nya DNA touring jarak jauh untuk rally, off-road dan sebagainya, bukan untuk racing. Jadi ini enak banget lah. Oke, segitu dulu. See you on the next video. Thank you for watching Awan Motovlog. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.